Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus, dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan, dan yang memimpin kami dalam kesempurnaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah begitu baik telah menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Bukakan hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Tertulis demikian, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, gejala yang jelas dari kemarahan biasanya adalah wajah yang memerah, pembuluh darah di leher membengkak, tangan yang mengepal, dan kata-kata yang tidak beraturan. Orang yang marah juga bisa mengalami penglihatan yang kabur seketika, karena amarah membuat pusat fungsi penglihatan di otak menjadi terganggu. Dr. Walter Cannon, seorang peneliti psikosomatik di Harvard University, menjelaskan lebih lengkap mengenai simptom yang terjadi ketika marah, yaitu detak jantung dan pernafasan menjadi lebih cepat, tekanan pembuluh darah arteri meningkat, aliran darah beralih dari usus dan perut menuju ke jantung, dan juga menuju ke sistem saraf pusat dan otot-otot. Proses di saluran pencernaan menurun, gula dibebaskan dari cadangannya di dalam hati, limfa berkontraksi dan mengeluarkan isinya dari sel-sel yang terkonsentrasi, dan adrenalin menjadi meningkat. Kemarahan yang tidak terkontrol dan yang berlanjut dalam jangka waktu yang lama tidak akan berdampak baik bagi tubuh kita, karena efeknya akan mempengaruhi kinerja organ-organ yang pada akhirnya akan mengganggu keseluruhan sistem pada tubuh. Kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 26 ini. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam keseharian kita, ada saja hal-hal yang dapat membuat kita marah. Tapi marah jangan dijadikan kebiasaan. Dan kita perlu menguasai diri serta sabar. Marah yang positif dan wajar dapat diterima. Memang ada hal-hal yang perlu ditegur, dan terkadang perlu dimarahi sebab berlawanan dengan kebenaran. Misalnya kita marah kepada anak kita karena berjudi online atau mabuk-mabukan. Namun seringkali kita juga perlu bijak dalam menegur, sebab marah bisa membuat anak malah berontak. Kita perlu mengasihi dan memberikan teladan yang baik. Dalam ayat ini dikatakan kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Maksudnya adalah kita tetap perlu menjaga diri agar tidak menyimpang dari kehendak firman Tuhan. Bukan saja perbuatan ikutan dari kemarahan seperti memukul, menyakiti atau mengutuki orang lain yang dapat menimbulkan dosa, tapi juga kemarahan itu sendiri hendaknya tidak membuat kita berdosa. Di sini juga dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalimat ini mengandung arti bahwa kita tidak boleh simpan kemarahan sampai besok, apalagi sampai bertahun-tahun. Selesaikanlah dan bereskan kemarahan pada hari ini juga, dan jangan dibawa-bawa ke hari-hari selanjutnya. Mengapa ini penting, saudara, untuk kita lakukan? Bukan saja supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan mau agar kita berada dalam keadaan yang baik secara jasmani dan rohani. Efek dari kemarahan tidaklah baik bagi diri kita sendiri, sebab dapat menimbulkan berbagai penyakit dan juga berdampak buruk secara mental. Kalau kita mau hidup dalam sukacita, damai sejahtera, berbahagia dan sehat jasmani rohani, kuasailah kemarahan kita. Jadilah sabar dan mengampuni serta mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau ada di antara kita yang sampai sekarang ini masih menyimpan kemarahan terhadap seseorang, entah itu kemarin atau bertahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin puluhan tahun sudah kita terus simpan kemarahan. Mari hari ini kita bereskan, saudara, agar kita dapat terbebas dan mengalami sukacita serta berkat Tuhan di hidup kita. Jangan sampai kita berdosa karena amarah, dan jangan sampai kita tidak bahagia karena kemarahan yang terus disimpan, serta jangan sampai kita menjadi sakit-sakitan karena kemarahan yang dipendam bertahun-tahun. Mari hidup bebas dari kemarahan, penuhi hati dengan kasih, supaya jadi lebih sehat, sejahtera, dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menyimpan kemarahan, tidak berbuat dosa ketika marah, serta mengampuni, mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya. Jamah hati kami, kuatkan kami untuk memberikan pengampunan, mengasihi, dan tidak simpan-simpan kemarahan sampai berlarut-larut, tapi dengan segera menyelesaikannya, membereskannya pada saat hari ini juga. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup benar, berkenan kepadamu. Kami mengerti maksud kehendak-Mu bagi kami, yaitu supaya kami sehat jasmani dan rohani, dipenuhi dengan berkat, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau agar kami hidup dalam pengendalian diri, tidak dikuasai kemarahan, tapi selalu hidup dalam kasih. Mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan dalam kehendak firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, dan solusi yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, terlebih khusus di saat-saat menjelang pemilu. Biarlah Tuhan menolong dan mempersatukan bangsa kami, supaya tidak terpecah satu sama lain. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu dan percaya kepadamu, serta menerima anugerah keselamatan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, umat-umat-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara semua untuk hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.